Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama-sama kita membahas laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Salah satu emiten nanti yang akan kita bahas. Analisa ini berdasarkan analisa fundamental. Artinya kita menganalisa, menelaah perusahaan yang kita telah ini berdasarkan perkembangan keuangan perusahaannya, perkembangan kondisi perusahaannya ya. Kemudian pembahasan kita ini juga ditujukan lebih atau difokuskan kepada bagaimana kita menghasilkan analisa ini untuk menentukan apakah kita masuk berinvestasi atau belum saatnya berinvestasi ya. Bukan untuk menentukan hold atau tidak. Untuk hold atau tidak itu biasanya cukup dengan melihat tingkat dividen yang disediakan. Kemudian kita lihat berapa nilai waktu kita beli. Apabila masih dalam rentang yang sesuai dengan yang mencukupi dengan batas dividen yang kita perlukan dalam setahun, maka itu sudah bisa tetap di hold ya. Tetapi yang ini analisa kita untuk menentukan apakah kita bisa masuk atau tidak ya. Baik, yang ketiga saya ingin menyampaikan juga bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi bagi tiap investor, karena tiap investor itu punya pemikiran, cara, dan sistem mereka yang berbeda-beda. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan ini hendaknya menjadi pemikiran tambahan ya, menjadi analisa pendamping Anda. Anda tetap melakukan yang dinamakan dengan analisa Anda sendiri. Do your own research. DYOR. Oke. Kali ini kita akan membahas salah satu emiten yang milik pemerintah ya, emiten BUMN. Kode tikernya adalah TLKM atau kita namakan PT Telkom Indonesia ya. Sekarang kita cek dulu bagaimana atau apa saja tentang perusahaan ini. PT Telkom Indonesia, harga sekarang 3.730. Apa itu ya? Tentang PT Telekomunikasi Indonesia adalah sebuah badan usaha milik negara, ya berarti BUMN ya. BUMN Indonesia yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berkedudukan dan mempunyai kantor pusat resmi di Kota Bandung dan mempunyai kantor pusat operasional di Jakarta. CEO sekarang Ririk Ardiansyah, 24 Mei sampai sekarang ya. Pendirinya pemerintah Indonesia. Kayak anak perusahaannya ini ada Telkomsel, Mitratel, Telkom Sigma, Telkomsat, dan lainnya ya. Telkomsel ini berada di bawah dari Telkom. Kemudian Mitratel itu juga kalau tidak salah ada sudah listing di bursa juga ya, MTEL namanya kalau tidak salah ya. Laba bersih tumbuh double digit, cek potensi dividen Telkom. Laba bersih ini tumbuh 2 digit. Laba Telkom naik 2023, simak prospek bisnisnya. Berarti ada kenaikan berarti ya dari segi laba. Telkom rilis laba 2023 melesat 80%. Tapi harga malah merosot. Oke. Kita cek lagi, mungkin ada pembicaraan di bawah. TLKM bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang jasa telekomunikasi terintegrasi. Kalau tidak salah, IndiHome termasuk juga ya. IndiHome, kemudian Telkomsel Orbit juga masuk juga ya. Kebetulan saya pengguna dari Telkomsel Orbit ya. Baik, bergerak di bidang apa tadi sudah ya. Teknologi informasi, telekomunikasi, jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom milik siapa? Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09, sedangkan 47,91 sisanya dikuasai oleh publik
Oke, berarti pemerintah ini pengendali ya. Baik, sekarang kita masuk apa fungsi Telkom. Kita cek dulu ya. IndiHome apakah sama dengan Telkom? IndiHome sebagai layanan telepon milik PT Telkom, bukan sama ya, tapi milik. Oke. Kemudian Telkom dan Telkomsel apakah sama? PT Telkomsel atau biasa disingkat menjadi Telkomsel adalah anak usaha dari Telkom. Berarti Telkomsel anak usaha dari Telkom ya. Baik. Berapa anak perusahaan Telkom? Ada, kalau di sini tercatat 25 anak perusahaan Telkom Group ya. 25 anak perusahaan. Oke, kita lanjut. Ini harganya 3.730 untuk hari ini ya. 3.730. Baik, sekarang kita bahas dari segi laporan keuangannya yang sudah kita dapat. Di sini kita dapatkan tadi 3.730 ya. Oke. Untuk membeli saham ini kita harus menyediakan Rp373.000 per lotnya. Kalau kita mau membeli saham ini minimal 373.000 yang kita siapkan ya. Sekarang kita mau ngecek apakah perusahaan ini bertumbuh dengan cepat nanti, bertumbuh dengan wajar atau bertumbuh dengan lamban ya. Kita cek dulu. Ternyata di sini dia harganya 2 kali 1,72 kali lebih mahal daripada nilai bukunya ya. Berarti perusahaan ini kita kategorikan sebagai bisa bertumbuh tapi lamban ya. Bisa bertumbuh tapi lamban ya. Karena harganya sudah 1,72 kali lebih mahal daripada nilai perusahaannya. Sekarang kita ingin mencek lagi dari segi keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan. Kita untuk menentukan valuasinya mahal atau murah. Untuk membeli saham ini ya, di harga 2.480 itu sudah masuk di harga wajar maksimal ya. 2.480 itu harga wajar maksimal. Nah, sementara sekarang harganya sudah di 3.730. Berarti harga sekarang ini lebih mahal ya. Lebih mahal daripada harga wajar maksimalnya. Berapa lebih mahalnya? Ternyata dia 50% lebih mahal daripada harga maksimal kita beli. Harusnya di 2.480 atau kurang, tapi sekarang sudah di 3.730. Kita simpulkan saja dulu untuk perusahaan ini. Yang pertama perusahaannya kita kategorikan dengan bertumbuh lamban karena dia sudah dihargai tinggi oleh para investor ya, lebih tinggi daripada nilai usahanya itu sendiri. Jadi dia bertumbuh lamban. Bisa saja bertumbuh, bisa saja beggar, tapi mungkin lamban pergerakannya baru sampai beggar ya. Kemudian dari segi harga sekarang itu kalau kita lihat dari EPS-nya, dari PS-nya, PER-nya, maka harga sekarang sudah 50% di atas dari harga wajarnya. Oleh karena itu valuasinya mahal ya. Valuasi perusahaan ini sudah mahal. Tetapi untungnya perusahaan ini selalu membagi dividen. Malah dividennya termasuk besar ya. Karena peduli dengan investor.
sebenarnya peduli dengan investor atau memang target pemerintah? Saya di sini lebih cenderung kepada target pemerintah untuk mendapatkan imbal balik dari investasi mereka di sini ya, dan juga untuk mengejar mungkin bisa dari dividen di sini untuk diinvestasikan kembali ke bidang yang lain ya. Jadi dari sini kita melihat bahwa 80% keuntungan itu dibagikan menjadi dividen. Kalau ini kita simpulkan bahwa perusahaan peduli dengan investor ya. Nah, sekarang kita lihat lagi dari 248 tadi, 80%-nya digunakan untuk dibagikan kepada investor, terutama pemerintah, yaitu 198 per lembar sahamnya. Kalau kita kalkulasikan dengan persen kita menunggu selama setahun, kita mendapat persennya itu 5%. Kita mendapatkan 5% dalam setahun hasil menunggu kita tadi ya. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa untuk masalah dividen ya, untuk dividen itu saya mengkategorikan dividen besar ya, dividennya besar karena sudah di atas 5%. Jadi dividennya besar. Dan dividen strike-nya ini dia terus menerus ya. 15 tahun berturut-turut selalu bayar membagikan dividen ya. Kemudian dari segi sini dapat kita simpulkan perusahaannya bertumbuh, tapi harga sekarang sudah mahal. Namun pertimbangan berikutnya adalah mereka membagikan dividen yang cukup besar. Sekarang kita mau melihat ketahanan perusahaan ya. Ternyata di sini perusahaan punya hutang berbunga tidak ada, tapi hanya ada tagihan-tagihan kepada rekanan ya. Dari sini saya menyimpulkan bahwa hutangnya masih aman ya, karena di bawah dari nilai modal perusahaan ya. Sekarang kita cek di sini ternyata masyarakat memiliki saham ini termasuk yang besar 48%. Ini kita bulatkan saja ya, 48% ya. Jadi oleh karena itu kesimpulannya di sini kalau kita ngecek sementara dulu ya, berarti pengendali hampir retail. Pengendalinya hampir retail. Kenapa? Cuma berbeda sekitar 2% saja, 4% ya. Masyarakat atau retail itu 48, sementara pengendali itu 52 ya. Jadi pengendali hampir retail. Kita kasih kuning, tetapi untungnya apa? Untungnya bahwa di sini dikasih di Bursa Efek Indonesia yang ditradingkan yang berupa digital itu hanya 48%. 52%-nya kan milik pemerintah. Nah, 52%-nya itu tidak diperjualbelikan. Berarti meskipun di sini masyarakat pengendali hampir retail, tetapi karena ini milik pemerintah dan tidak diperdagangkan, dan hanya 48%-nya diperdagangkan, berarti di sini kita sebut saja pengendali tidak trading ya. Pemerintah pengendali tidak trading. Ya, meskipun 48%, tetapi kalau 48%-nya 52%-nya tidak diperjualbelikan, kita anggap aman saja ya. Kecuali kalau 48%-nya dikasih juga ditradingkan, maka itu sangat berbahaya. Tapi untuk pola yang seperti ini kita anggap aman saja. Kemudian pula kita lihat di sini ada 38%. Dari 48% itu tadi, ternyata 38%-nya itu dikuasai oleh asing.
ya. 38%-nya dikuasai oleh asing. Jadi 10% saja yang beredar tersebut oleh retail lokal, ya. Biasanya kalau ini menurut sejarah, data-data atau bukti di masa lalu, tapi itu tidak bisa juga mengkalkulasikan untuk masa depan. Tapi sejarah yang dari lalu-lalu bahwa saham-saham yang lebih banyak dikuasai oleh asing itu biasanya untuk jangka panjang mereka sahamnya itu naik, ya, capital gain-nya terus naik. Karena saham yang dikuasai asing itu mereka berusaha untuk menahan kemudian menaikkan terus, ya. Kalau Anda turun mereka akan naikkan lagi, ya. Jadi istilahnya ini kalau bahasa bandarmologinya ini dikuasai oleh asing, ya. Saham yang dibandari oleh asing, ya. Kemudian untuk saham dibandari asing ini geraknya naik tapi lamban tapi naik terus, ya. Itu cirinya. Baik, sampai di sini saya akan mengambil kesimpulan dulu bahwa perusahaannya bertumbuh tapi lamban, valuasinya agak mahal, tetapi dividennya di sini dividennya besar, ya. Kemudian hutang aman, pengendali ini pemerintah, jadi kita kategorikan aman saja. Oleh karena itu, bagi yang berpatokan bahwa asing itu bahwa ini dibandari oleh asing, secara umum dulu bahwa bagi yang berpedoman juga dengan dividen, maka bisa saja membeli saham ini tapi dengan perhitungan bahwa tidak ada diskon, ya. Ketika Anda membeli saham ini di saat sekarang ini yang Anda kejar adalah dividennya, ya. Jadi untuk beli lalu ditahan tanpa menghiraukan pergerakan. Yang kita tahu hanya masalah ada return pengembalian sekitar 5% dalam setahun. Tapi bisa saja pergerakan sahamnya mungkin turun baru naik karena harganya sudah di atas harga wajar. Bisa saja dia turun ke harga wajar dulu baru naik lagi. Tapi yang namanya saham dibandari asing tadi, dia naik tapi akan turun lagi, dia turun tapi akan naik lagi. Oleh karena itu, kalau saran saya pribadi sebenarnya menunggu valuasi murah, ya, menunggu valuasi murah. Tapi bagi Anda yang berpatokan pada dividen, ini bisa saja dibeli, ya. Tapi untuk sesuai rumusan yang saya pegangi bahwa saya akan menunggu saham ini turun dulu ke valuasinya yang lebih murah, ya. Demikian. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bahwa silahkan Anda cek lagi untuk saham ini di bagian GCG-nya. Anda ketik saja misalnya Telkom kasus hukum misalnya. Kalau memang ada permasalahan hukum, maka mungkin silahkan pertimbangkan lagi apakah layak untuk diinvestasi misal. Kalau tidak ada kasus hukum berarti GCG-nya aman, ya. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pertimbangan. Kali lagi bahwa sebelum kita tutup, bahwa bagi yang mengejar dividen ini bisa saja dibeli, tetapi bahwa pembelian kita di saat ini dengan valuasi yang mahal, artinya bisa saja harganya turun dulu menuju ke valuasi yang lebih murah, ya. Tapi bagi yang setelah beli tutup mata, ya. Tetapi kalau bagi saya pribadi, saya lebih menunggu ke valuasinya yang lebih murah. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.